Tampaknya hari ini juga banyak dari member kita yang bisa hadir. Sebenarnya akhir-akhir ini saya juga sedikit sibuk. Di Korea, Atomy sekarang sudah dipandang sebagai perusahaan yang besar. Dan kedepannya mungkin peringkat dalam negara tidak begitu penting lagi, ya, karena mungkin orang-orang akan lebih tertarik pada hal-hal seperti bagaimana peringkat Atomy di pasar global dan hal-hal seperti yang biasanya disebut dengan DSA, Direct Selling Association, begitu kepanjangannya. Ini asosiasi penjualan langsung dunia, sebuah asosiasi penjualan langsung secara global. Dan Atomy sudah jadi anggota dari asosiasi ini. Sebenarnya sih tidak wajib ya menjadi anggota asosiasi ini. Tapi data kita akan diumumkan secara global lewat ini. Dan saya berharap kedepannya kita akan bisa tumbuh dengan cepat. Dan sejak Atomy ini didirikan, kami tidak hanya melihat suatu produksi MLM semata. Sejak awal kami tidak menganggap perusahaan MLM, jaringan pemasaran lainnya, atau perusahaan penjualan langsung sebagai saingan. Sebaliknya, yang kami jadikan sebagai saingan adalah toko grosir, pusat perbelanjaan online internasional, TV home shopping, dan layanan sejenisnya. Begitu juga industri terkait lainnya. Dan nilai dari pasar industri ini sudah triliunan rupiah. Fokus kami dari awal adalah untuk bisa memiliki keunggulan kompetitif di tengah industri ini, karena kami sudah menganggap pasar ini sebagai pasar dari Atomy. Jadi strategi kami adalah untuk menjual produk-produk yang jauh lebih terjangkau dibandingkan produk yang dijual di toko-toko, departemen store, TV home shopping, serta pusat-pusat perbelanjaan online lainnya. Contohnya saja adalah sikat gigi ini. Saya menemukan ini banyak sekali di departemen store. Sikat gigi yang seperti ini sudah banyak sekali kita temukan dijual di toko-toko grosir. Satu buahnya di Korea seharga 22.000, kadang bahkan beli 2 gratis 1. Namun sikat gigi kami harga satuannya hanya 15.500. Tahun lalu kita menjual 20 juta sikat gigi. Bagus kan? Atomy sudah mengatur harga sikat gigi ini lebih murah mungkin dibandingkan harga yang ditawarkan oleh distributor-distributor lainnya. Apalagi produknya sangat berkualitas. Ada satu cara untuk mengecek apakah sikat gigi ini bagus atau tidak. Saya pernah mencoba mengeceknya dengan cara membeli lusinan sikat gigi. Sampai-sampai saya menyikat gigi hingga 5-10 kali sehari sampai gusi saya ini sakit dan bengkak. Benar. Dan sebenarnya cara terbaik untuk melakukan adalah mengujinya di punggung tangan kita. Jika sikat gigi terasa kasar di tangan kita, sebaiknya jangan menggunakannya. Ya, biasanya bulu sikat gigi yang terbuat dari plastik buatan, ya, secara teknis yang kita kenal, ujungnya cenderung tajam dan bergerigi seperti ini. Meskipun saat dipotong menggunakan gunting di pabrikan dan bentuknya terlihat rapi, sebenarnya ujungnya akan tetap tajam dan bergerigi. Dan ujung sikat gigi yang tajam bisa melukai gusi kita, ya. Ketika bakterinya masuk ke situ, ia dapat menyebabkan berbagai penyakit gusi. Sedangkan bulu sikat gigi Atomy bukan hanya sangat tipis seperti ini, tapi ujungnya juga membulat seperti ini. Tidak seperti bulu yang lain yang dipotong tajam dan bergerigi. Sehingga bulu sikat Atomy akan terasa lembut karena diproduksi dengan ujung yang membulat. Jadi, jika Anda ingin menguji sikat gigi di punggung tangan Anda, maka Anda tahu apakah bulu sikat itu kasar dan dapat menggesek gusi Anda, atau bulu sikatnya lembut dan baik untuk gusi Anda. Ini bisa membantu Anda menentukan sikat gigi yang baik dan buruk. Dengan sikat gigi ini saja, produk Atomy telah menjadi salah satu produk yang paling banyak dijual di Korea. Sekarang Anda pasti bertanya-tanya bagaimana mungkin kami bisa menurunkan harga, ya kan? Nah, saat produk ini dikembangkan, kami berpikir bagaimana meningkatkan kuantitas produksi dengan menggunakan mesin yang jauh lebih besar dan hanya memproduksi satu jenis model saja. Dengan begitu kita dapat mengurangi waktu penggantian cetakan dan meningkatkan produktivitas. Dengan hanya memproduksi satu jenis model saja, kita dapat membuat proses pengemasan jadi otomatis. Tanpa orang pun, mesin bisa tetap bekerja selama 24 jam sehari.
Tidak perlu membuat 5-10 jenis pegangan yang berbeda-beda untuk masing-masing jenis sikat gigi. Demikian pula untuk masalah bahan bakunya. Kami akan membayar di muka dan langsung melunasi setelah pengiriman. Bahkan meski kami memiliki banyak stok di gudang, kami akan bayar secara tunai. Tidak lebih dari seminggu untuk meringankan beban keuangan produsen. Kami berusaha untuk meminimalkan semua biaya. Meskipun demikian, produsen akan tetap bisa mendapat keuntungan. Meski biaya sudah kami minimalisir, mereka tetap dapat keuntungan dengan memproduksi 20 juta sikat gigi dalam waktu 24 jam. Jadi, kami tidak memangkas biaya tanpa alasan. Kami melakukan yang terbaik untuk menjamin keuntungan yang wajar bagi semua orang. Karena itu, fasilitas baru harus didirikan. Karena peningkatan permintaan produksi yang tiba-tiba tetap harus ada yang tersisa untuk menjadi keuntungan. Penelitian dan pengembangan memang diperlukan. Tapi harus juga ada keuntungan yang wajar ketika investasi. Untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para pegawai, perusahaan juga harus menghasilkan laba yang masuk akal. Dengan demikian, kami menjamin perusahaan mitra dengan keuntungan yang wajar. Sementara kami menerapkan berbagai cara untuk mengurangi biaya, sehingga pengurangan biaya ini dapat dilakukan secara menyeluruh dan rasional. Bahkan di Atomy, kami tidak memiliki divisi purchasing atau pembelian. Jadi bagaimana kami melakukan pembelian? Umumnya perusahaan lain melakukan seperti ini. Jika perusahaan penjual mengirimkan pesanan pembelian, divisi penjualan akan mengirimkannya ke divisi produksi. Setelah diproduksi, maka hasil produksi akan dikirimkan ke gudang. Namun di Atomy, kami hilangkan semua tahapan ini. Bahkan pada staf Atomy, saya selalu mengatakan bahwasanya jangan berpikir untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Namun, berpikirlah cara menghapus pekerjaan itu. Jadi karena itulah kami menyingkirkan divisi pembelian. Nah, pertanyaannya sekarang adalah bagaimana prosesnya di Atomy? Nah, pabrik akan tetap memproduksi barang dan menyimpannya di dalam gudang. Namun kami memiliki sistem di komputer yang memudahkan pabrik untuk melacak sisa stok barang. Intinya, seberapa cepat produk terjual. Produsen dapat menyesuaikan berapa banyak produksi yang dibutuhkan. Semua pengiriman dan penerimaan pesanan serta proses lainnya kami hilangkan dari proses itu. Ini memungkinkan pekerjaan lebih lancar dan efisien karena koordinator produksi tidak perlu lagi memeriksa stok dan menentukan barang apa saja yang akan dibeli atau dibutuhkan. Tingkat sinkronisasi menjadi lebih baik dengan sistem ini. Tanpa proses tengah ini, pekerjaan akan menjadi lebih efisien tentunya. Dan bahkan dapat mengurangi biaya. Atomy menjual produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Tapi bukan berarti harga terjangkau itu produknya murahan. Standar utama untuk produk kami adalah kualitas mutlak. Di mana syarat yang saya tetapkan adalah kami hanya akan menjual produk dengan kualitas yang baik, kualitas terbaik bahkan dari teknologi yang ada. Jadi, produk ini harus menjalani pengujian secara menyeluruh. Jadi, ketika kita memutuskan suatu produk, kami tidak akan begitu saja meluncurkannya. Namun, produk itu harus melalui pemeriksaan yang sangat ketat. Kami hanya meluncurkan produk yang kami yakini kita bisa menggunakan produk ini seumur hidup kita. Lalu bagaimana dengan harganya? Kita harus memastikan bahwa tidak ada biaya yang tersembunyi sehingga konsumen bisa mendapatkan keuntungan lebih dengan membeli melalui kami. Begitu. Ada banyak faktor yang membuat Atomy dapat tumbuh seperti saat ini. Karena kami adalah distributor dan juga perusahaan penjualan langsung. Kami penjual produk berkualitas dengan harga terjangkau. Kami lebih mengutamakan kualitas dibanding dengan harga. Itu lebih penting. Produk berkualitas, harga yang terjangkau. Kami jual produk berkualitas mutlak, dijual dengan harga mutlak. Saya ini menempatkan diri sebagai perwakilan dari para konsumen. Ya. Jadi ketika saya bernegosiasi dengan pabrik atau produsen, saya melakukannya sebagai perwakilan dari konsumen. Ada alasan mengapa kami bisa menjual produk berkualitas dengan harga terjangkau. Misalnya ini, Atomy toner ini. Sekarang isinya 150 mili kan? Padahal awalnya 120 mili.
Kemudian kami naikkan menjadi 135 dan sekarang menjadi 150 mili. Namun, Atomy Lotion isinya 135 mili. Sekarang ketika Anda melihat keduanya, ukurannya terlihat sama kan? Jadi bagaimana bisa yang satu 135, satunya lagi 150? Kebanyakan orang lebih sering menggunakan toner daripada lotion. Mengetahui hal ini, saya terus meminta produsen untuk meningkatkan volume. Mereka mengatakan pada saya akan membutuhkan lebih banyak uang untuk ini dan itu. Saya bicara tentang ini sudah 2-3 tahun yang lalu. Mereka mengatakan ini tidak mungkin kecuali kita menaikkan harganya. Namun saya mengatakan, oh kita tidak boleh menaikkan harganya. Hah? Karena sekarang saja beberapa orang merasa produk ini sudah mahal. Setelah mencoba berbagai cara, kami menyadari bahwa botol ini terbuat dari 2 lapisan. Ada beberapa keuntungan dari lapisan ganda yang dipakai pada botol ini. Misalnya mencegah terjadinya perubahan kimia dan juga bisa menjaga perubahan suhu. Itulah fungsinya. Dengan mengurangi sedikit isinya, kita menggunakan botol dengan 2 lapisan. Namun setelah dilihat-lihat, dengan sedikit mengurangi ruang di dalamnya. Ukuran luarnya tidak berubah meski ditambah dari 135 jadi 150. Saya minta mereka melakukan itu. Dan salah satu dari mereka mengatakan pada saya bahwa orang-orang tidak akan sadar kalau kita tambah isinya. Lalu saya jawab, tidak apa-apa, tambah saja. Begitulah caranya. Cara toner berubah dari 135 menjadi 150. Semua orang butuh banyak toner kan? Nah, sekarang Atomy Eye Cream. Kalian semua tahu kan? Nah, lebih besar dari merek lainnya. Biasanya, Anda akan mengoleskan sedikit saja di sekitar mata Anda ini, ya kan? Namun eye cream ini, sekelas eye cream ini termasuk murah. Lalu apa yang terjadi? Orang-orang mulai mengoleskannya ke seluruh wajah, mengoleskannya ke leher, bahkan ke seluruh anggota tubuh mereka. Sebenarnya produk ini entah bagaimana caranya saya ingin menambahkan isinya. Sehingga kami membuat ruang di dalamnya menjadi lebih besar sedikit. Dan juga membiarkan ukuran bagian luar tetap sama. Begitulah cara kami meningkatkannya. Simpel sekali kan? Mudah meningkatkan dari 35 ke 40. Nah, keinginan untuk memberikan lebih banyak kepada konsumen, walau hanya sedikit saja, adalah pola pikir Atomy sejak awal dan akan berlanjut sampai kapanpun. Ya. Jadi Anda sudah mengerti kenapa Atomy maju kan? Tidak ada alasan untuk Atomy tidak berhasil. Saat ini, pasar kita adalah seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Sangat besar karena pasar kita merambah ke toko grosir, TV home shopping, pusat pembelanjaan online, department store. Kualitas produk kita bahkan setara dengan yang dijual di department store, tapi dengan harga 1/3 atau 1/5 dari harga pasaran. Dan Atomy baru saja mulai dari pasar dalam negeri. Nah, sekarang bagi Anda yang baru saja mengenal Atomy, anggap saja seolah-olah Anda baru melakukan langkah pertama Anda. Anda butuh keberanian untuk maju ke depan. Yang lebih besar dari pasar domestik adalah pasar global. Kita bahkan baru memasuki pasar Cina dan juga India yang populasinya sekitar 1,3 miliar. Saat pergi ke sana, saya pikir mungkin kita bisa jual banyak sampo. Hah? Sepertinya akan ada banyak orang yang membutuhkan sampo kita di sana. Hah? Wow, pasar sampo di India sangat luas. Ya. Atomy juga akan segera masuk ke Amerika Selatan. Meksiko akan jadi titik awal. Kami sudah membuat tim yang siap memasuki pasar Amerika Selatan yang mampu berbahasa Spanyol. Mereka dengan rajin menerjemahkan halaman web dan materi-materi dari Atomy. Saya tahu bahwa Anda semua yang ada di sini sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik di luar sana. Tetapi para pegawai kami juga bekerja lebih keras untuk pergi ke negara-negara ini untuk membangun cabang. Untuk persiapan dan pembangunan itu banyak sekali yang harus dilakukan, ya kan?
Karena banyaknya hal yang harus dilakukan, jadwal juga dapat mengalami perubahan. Banyak hal yang tidak berjalan sesuai dengan rencana. Katakanlah pemerintah menerima izin kita, tetapi tidak seperti di Korea. Kadang di beberapa negara tidak memiliki peraturan untuk memprosesnya dalam waktu lebih cepat. Sehingga jika pihak terkait tidak segera memprosesnya, kita harus menunggu sampai izin itu diproses. Ini yang terkadang jadi kendala. Sehingga saat kita memasuki negara seperti itu, kita harus punya kesabaran. Bahkan jika semua tidak berjalan sesuai jadwal, pada akhirnya pasti kita akan bisa menyelesaikannya. Orang yang bisa melakukan ini, pada akhirnya dia akan menjadi orang sukses. Bukannya saya bilang ini mudah, tapi jika Anda bisa melewatinya, pasti Anda akan sukses. Sabar akan membawa sukses. Inilah kesuksesan sejati. Inilah kebaikan humanis. Tekad yang sangat kuat untuk bertahan. Semangat untuk bertahan sampai akhir. Inilah yang terpenting. Banyak yang bilang perekonomian kita saat ini sangat sulit. Dan masa-masa sulit ini tidak terjadi karena kesalahan seseorang. Kebanyakan orang meyakini kesulitan terjadi karena ada sesuatu yang salah. Semua negara maju pernah melewatinya. Mereka juga harus menghadapi masa-masa ekonomi yang sulit. Korea Selatan misalnya adalah negara yang mencapai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi pada saat yang bersamaan. Korea adalah negara yang dipuji karena dulu sering meminta bantuan. Tapi kini justru Korea membantu negara lain. Warga Korea berbicara tentang keturunan konglomerat dan keturunan rakyat. Tapi tidak masalah. Meskipun kita keturunan rakyat biasa, saya juga bukan keturunan konglomerat. Saya pernah tinggal di sebuah kontrakan kecil selama 3 tahun. Suatu ketika anak saya minta uang. Ayah, saya minta uang untuk iuran. Apa jawab saya? Iya, nanti ayah kasih. Tapi kenyataannya 3 bulan belum saya bayar. Lalu gurunya menghubungi saya. Saya tanya, ada apa Pak? Dengan hati-hati guru itu bilang, uang iuran anak Anda belum dibayar Pak. Saya bilang ke anak saya, kenapa tidak minta ke ayah? Jadi kata anak saya, waktu itu dia sudah bilang, lalu saya suruh menunggu. Karena saya suruh menunggu, akhirnya dia tunggu 3 bulan. Nah, begitulah kehidupan saya yang saya alami. Namanya juga manusia, ada kalanya kita punya pengalaman mengharukan seperti ini. Namun itu hanyalah sebuah tahapan dalam hidup kita. Banyak juga Royal Master yang pernah mengalami masa sulit seperti ini. Bahkan jauh lebih buruk dari kehidupan kita. Namun kini mereka sudah menjadi konglomerat yang dapat mewariskan hartanya pada anak-anak dan cucu-cucu mereka. Itulah yang dimaksud dengan konglomerat yang sebenarnya. Meskipun kita dilahirkan sebagai rakyat jelata, kita tidak perlu khawatir. Kita bisa jadi konglomerat. Dari mereka yang kaya raya di dunia ini, hanya sedikit yang dapat dari warisan orang tua mereka. Bahkan kurang dari 20%. Sisanya mereka jadi kaya dengan usaha mereka sendiri. Tidak banyak orang kaya dari lahir. Rata-rata mereka bekerja keras. Dan bahkan para konglomerat itu saat perang Korea tidak punya apa-apa mereka. Memangnya orang tua atau kakek nenek mereka punya apa? Hah? Tidak punya apa-apa. Mereka merangkak dari nol. Orang yang dari lahir sudah kaya pun mereka bisa sukses jika mereka memiliki pemikiran. Saya juga bisa sukses seperti ayah atau kakek saya. Jika saya berusaha keras seperti yang mereka lakukan, saya pasti akan sukses seperti mereka. Dan Anda pun bisa melakukannya. Anda bisa sukses seperti mereka. Tapi tidak dengan diam. Kekayaan tidak akan datang hanya dengan mengeluh kenapa kakek nenek Anda tidak mewariskan kekayaan kepada Anda semuanya. Anda harus sadar jika punya pemikiran seperti itu. Hanya kurang dari 20% orang yang terlahir kaya. Dan lebih dari 80% mereka kaya dengan usahanya sendiri. Itu artinya kita bisa melakukan itu. Sekarang apa yang bisa diperbuat oleh Atomy untuk mewujudkan hal itu? Pada umumnya jika Anda ingin sukses, pasti ada syaratnya. Syaratnya bisa apa saja. Bisa modal, bisa pengetahuan khusus, atau memiliki sertifikat keahlian khusus dan harus memiliki pengalaman misalnya. Tapi di Atomy tidak ada masalah seperti itu. Atomy adalah bisnis yang tidak membutuhkan modal. Karena sudah pasti ya Anda akan membutuhkan kosmetik, sampo, kebutuhan sehari-hari lainnya. Anda tetap akan membelinya karena memang itu kebutuhan Anda. Anda tidak memerlukan modal apapun, pengalaman pun tidak dibutuhkan. Anda tidak harus bingung berkata apa, katakan apa saja.
Kalau Anda sudah mentok dan frustasi, bilang saja, lihat saja di website. Setelah itu, berikan kartu nama Anda dan berikan juga alamat websitenya pada mereka. Mudah sekali kan? Mereka akan pergi dan mencari tahu sendiri. Karena ketika Anda merasa frustasi dan berbicara pada orang lain, yang mendengarkan akan lebih frustasi dari Anda. Undang saja mereka ke seminar sekalian. Yang terpenting Anda harus mulai berbicara. Tidak masalah Anda tidak bisa menjelaskannya dengan baik. Selama Anda mengundang orang datang ke seminar, para leader yang sudah sukses akan menjelaskan semuanya untuk Anda. Bukankah saya saja sebagai chairman masih naik di atas panggung? Berteriak-teriak seperti sekarang. Hah? Tidak masalah tidak bisa bicara, tapi bisnis kita ini hadirin adalah pengembangan konsumen. Jadi sales master membutuhkan 2,5 juta PV. Jadi berapa banyak keluarga yang dibutuhkan di masing-masing kaki untuk mendapatkan 2,5 juta PV? Kalau auto sales master, pendapatan Anda bisa 20 hingga 50 juta per bulan. Ini kalau Anda auto sales master. Kalau begitu, berapa banyak konsumen yang Anda perlukan di masing-masing kaki? Cara terbaik adalah 50 keluarga di kaki kiri, 50 di kaki kanan. Keluarga loh ya, bukan individu. 50 keluarga yang biasa ke toko atau ke mall untuk membeli seperti sampo, deterjen, produk kosmetik, dan barang-barang lainnya. Ya. Pastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan tetap mengeluarkan uang untuk membeli produk-produk tersebut, baik di toko ataupun di supermarket. Ubah kebiasaan belanja 50 keluarga ini menjadi berbelanja produk Atomy yang memiliki produk berkualitas dan harga terjangkau. Buat mereka beralih ke produk Atomy. Dan kita harus membimbing mereka agar dapat melakukan pembelian sendiri. Dengan apa? Dengan menggunakan aplikasi mobile di handphone mereka. Atau membeli melalui website Atomy menggunakan komputer atau laptop. Jika Anda bisa membuat 100 keluarga melakukan pembelian secara berulang, maka Anda bisa melakukan penghasilan setara dengan penghasilan yang bisa Anda dapatkan jika bekerja selama 30 tahun lamanya. Mudah apa sulit itu? Ya, memang sulit. Ya, memang tidak mudah. Namun, tidak ada hal yang mustahil jika Anda mau berusaha. Siapapun yang mau melakukannya, bahkan orang yang tidak lulus sekolah sekalipun. Saat Anda menghasilkan 20 hingga 40 juta per bulan, Anda bukan sales master, tapi auto sales master. Sekarang, pekerjaan seperti pengacara, akuntan, atau jaksa akan suram karena lapangan pekerjaannya akan semakin sulit. Namun ada pekerjaan yang punya masa depan cerah, yaitu menjadi sales master di Atomy. Pekerjaan ini mungkin jauh lebih baik dibanding seorang akuntan. Bahkan pengacara. Jika melewati auto sales master, Anda akan jadi auto diamond master. Ya, berpenghasilan 40 hingga 100 juta per bulan itu ya. Setara dengan gaji anggota dewan, cukup besar itu. Tapi tidak bisa Anda wariskan. Gelar doktor atau dokter Anda pun tidak bisa Anda wariskan. Akan tetapi, gelar sales master atau diamond master dapat Anda wariskan. Bahkan Anda bisa mewariskannya hingga 3 generasi. Itu berarti penghasilan tahunan mereka sampai miliaran. Anda bisa meningkatkannya lagi menjadi 100 hingga 200 juta per bulan. Dan ketika Anda mendapat penghasilan sebesar 200 juta per bulan, maka penghasilan Anda setara dengan gaji dari seorang ketua Mahkamah Agung atau ketua Mahkamah Konstitusi. Jadi bagaimana Anda bisa mendapatkan masing-masing 50 keluarga di kaki kanan dan di kaki kiri Anda? Nah, jika Anda menjalankan bisnis ini terus-menerus, Anda akan dapatkan 50 keluarga di masing-masing kaki. Orang yang tidak pintar akan berpikir, waduh, aku tidak punya kenalan 50 orang. Berarti kalau untuk 2 kaki aku harus mengumpulkan 100 orang dong. Bagaimana ini? Jika Anda berpikir seperti itu, Anda benar-benar tidak pandai. Meskipun saat sekolah Anda tidak pandai matematika, Anda bisa berpikir saya cukup mencari 5 orang yang mengenal 10 orang di sini, ya kan? Dan 5 orang lainnya yang masing-masing mengenal 10 orang di sini. Dan dari situ mereka cukup mencari 5 orang lagi untuk mencapai 10 orang lainnya. Cerdas sekali kan? Itu salah satu contoh kecerdasan sukses. Kita harus punya kecerdasan sukses yang tinggi. Jika Anda dapat memahami apa yang saya katakan, itu berarti Anda sudah memiliki kecerdasan sukses. Atomy tidak menuntut kemampuan tinggi.
Hah? Selama Anda bersedia melakukan pekerjaan yang mudah secara berulang-ulang dan terus mencoba melakukan pekerjaan yang Anda belum terbiasa sebelumnya hingga Anda menjadi terbiasa, maka siapapun dapat menjadi sukses dengan sistem Atomi. Jika Anda membangun sebuah perusahaan, Anda harus melakukan pembelian, mengurus keuangan, mengatur sistem logistik, melaporkan pajak, manajemen karyawan, dan membuat sistem komputer. Banyak sekali yang harus Anda lakukan. Namun Atomi menyediakan semua itu untuk Anda. Semua disediakan untuk Anda. Sistem turnkey. Yang harus Anda lakukan hanya mengatakan, "Hai, cobalah produk ini. Produk ini berkualitas tinggi, harganya terjangkau." Kemudian mengatakan, "Mari kita hasilkan uang bersama-sama. Kita bisa menghasilkan uang 500 juta per bulan. Aku akan menghasilkan 500 juta per bulan dan aku tidak ingin kau menyesal. Ayo ikuti aku sekarang, jangan membenciku, nanti kau akan menyesal. Ayo pergi ke seminar." Anda cukup mengatakan hal seperti itu saja. Jangan malah menjadikan alasan ini itu dan menyalahkan orang lain ketika Anda tidak bisa sukses. Itu salah. Saya percaya di sini tidak ada yang menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Apalagi sekarang sudah ada Atomi yang memiliki sistem yang bisa membantu kesuksesan Anda. Tidak butuh modal, pengalaman, atau pengetahuan. Nah, saya harap Anda semua bisa sukses. Dan akhirnya saya akhiri seminar saya sampai di sini. Terima kasih.